secara penanggalan Imlek, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berada di bulan 7. Di bulan 7 memang umumnya banyak wihara-wihara melakukan puja bakti patidana dalam setiap tahun itu di bulan 7 ataupun di bulan Cengbeng. Ada yang 1 tahun 2 kali patidana di wihara bersama, ada yang 1 tahun sekali di saat Cengbeng ataupun di saat Citgue. Tujuannya adalah bagaimana kita tetap memiliki respek yang baik kepada keluarga leluhur kita yang telah meninggal, karena biar bagaimanapun mereka memiliki jasa yang besar kepada kita. Utamanya adalah kedua orang tua kita. Bagaimana kita memiliki cinta kasih kepada mereka, bagaimana kita memiliki bakti dan penghormatan kepada mereka. Inilah esensi dari puja patidana yang kita lakukan, baik itu secara bersama maupun secara individu pada saat kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita di alam manusia ini ada di tengah-tengah. Kunci kita menentukan mau ke atas atau ke bawah setelah hidup kita ini berakhir. Kuncinya ada pada perilaku kita, ada pada perbuatan kita. Kalau memang kita mau ke atas, atas itu maksudnya alam bahagia, alam dewa, alam Brahma, atau mungkin ingin merealisasi kesucian, Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Kuncinya adalah kita harus banyak berbuat kebajikan, melatih dana, melatih sila, melatih samadhi, dan aneka kebajikan lainnya. Tapi bila mana memang kita ingin ke bawah, bawah itu maksudnya alam menderita, ke neraka, ke alam binatang, ke alam asura, ataupun ke alam peta. Perbuatan jahatlah yang kita buat. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang tidak mudah ya untuk kita ini selalu dominan berbuat baik, ya kan? Gampang nggak? Banyak rintangan untuk berbuat baik? Banyak ya. Mau patidana bangke gimana? Tua sepio jalannya macet, ya kan? Kadang-kadang kan kepikiran, keburu nggak ya? Panas tuh. Kadang-kadang mungkin berpikir, udah siap-siap mau ke wihara, mikir lagi, ini lagi rame pengabdi setan 2, nyimpang dah ke bioskop, lihat setan betulan di layar film. Ya harus tahu kalau jadi biku juga apa yang berkembang di masyarakat. Ya, nah jadi bisa saja rintangan-rintangan itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Meskipun kadang-kadang kita ini sudah tahu kita harus berbuat baik, kita harus berbuat baik,
tapi dominasi untuk berbuat jahat cenderung lebih kuat. Keserakahan bisa muncul, kebodohan batin bisa muncul, kebencian bisa muncul, keiri hatian bisa muncul. Di dalam kitab-kitab komentar disebutkan, kalau seseorang berbuat jahat didasari oleh iri hati, dengki, ya, nggak senang melihat orang lain bahagia, itu terus-terusan dilakukan. Perbuatan jahat ini bisa membuat seseorang terseret jatuh ke alam asura, ke alam raksasa. Kalau seseorang berbuat jahat didasari oleh kebencian yang sangat kuat, kejahatan ini dapat menyeret seseorang itu jatuh ke alam neraka. Bapak Ibu sekalian, alam neraka dalam agama Buddha itu nggak cuma satu, tapi ada 16. Ya, ada 8 neraka besar, ada 8 neraka kecil. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ya, makanya kalau nggak senang sama seseorang itu jangan pernah ngomong. Kadang-kadang kan kita suka keceplosan, saking bencinya, saking nggak sukanya. Awas tuh, buat tungguin di neraka. Itu bisa jadi betulan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena konsep mental kita sudah menyimpan. Ya, saya nggak suka sama dia, saya tungguin tuh di neraka. Beneran loh. Ya, kita bisa jatuh ke alam neraka. Kenapa? Karena konsepnya sudah ada di batin kita, di mental kita. Jadi begitu kita meninggal, blek, nah muncul lagi tuh janjian pengen ketemu di neraka. Ya, makanya harus hati-hati. Ya, nah kalau seseorang berbuat jahat didasari oleh kebodohan batin, yang salah disebut benar, yang benar disebut salah, dikasih tahu berulang-ulang, angger wae begitu aja. Nah, ini kebodohan batin. Kejahatan ini bisa membawa jatuh ke alam binatang. Yang berikutnya, kalau seseorang melakukan kejahatan didasari oleh keserakahan. Ada konsumsi nggak untuk acara papidana ini? Ada? Ya, kalau dikasih 1 jangan pengen 2 ya. Lihat dulu, yang lain udah kebagian belum? Kalau memang masih ada lebih, baru boleh minta lagi. Jangan udah dikasih 1 di tangan kanan, dipindahin ke tangan kiri, terus dibawa ke belakang. Hati-hati, ya, kita serakah. Kejahatan serakah bisa membawa jatuh ke alam peta, ke alam setan kelaparan. Nah, Bapak Ibu sekalian, alam peta di dalam agama Buddha itu ada beberapa kelompok. Ada peta kelompok 21, ada peta kelompok 11. 21 sama 11 sudah berapa? Hah? 33. Ya, ditambah 4, ada peta kelompok 4. Berapa? Nah, 32. Dewa 33 ada. Peta, ya, 21 plus 11 plus 4. Jangan dicak ya. Repot saya besok kalau tembus, pasti saya dicari-cari lagi. Ya, ini semuanya ada berapa?
36 apa 37? 36 kelompok peta. Nah, kita bicara yang 4. Ya. Yang 4 itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama jenisnya ada Paradatu Pajiwika peta. Peta yang hidup bergantung pada pemberian orang lain dengan cara penyaluran jasa. Jadi ketika kita melakukan patidana seperti ini, peta Paradatu Pajiwika ini yang bisa menerima pelimpahan jasa dari kita. Ya, ini peta kelompok 4 jenis pertama, Paradatu Pajiwika peta. Nah, yang kedua, Kupapisika peta. Peta yang selalu lapar, haus, dan serba kekurangan. Karena memang secara umum Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut alam peta? Ya, di alam peta itu makhluk-makhluk yang di sana itu didera oleh penderitaan. Apa deritanya? Lapar dan haus. Lagi lapar nggak jam segini? Hah? Belum lapar ya? Berarti belum jadi peta. Ya, jadi deraan derita di alam peta itu lapar dan haus. Tapi kan kalau kita ya sekarang lapar, ntar dikasih makan kenyang, udah. Nah, kalau peta ini meskipun dikasih makan, dia tetap lapar. Meskipun dikasih minum, dia tetap lapar. Makanya karena sangat laparnya, mereka ini mencari makanan, minuman, dan apapun yang ditemukan itu bisa mereka makan. Mencari ini yang kadang-kadang dalam istilah kita itu kita sebut gentayangan. Ya, jadi sebenarnya mereka kesono kesini itu bukan mau ngeganggu. Mereka tuh karena lapar, karena haus. Makanya mereka kesono kesini mencari makanan minuman yang bisa mereka dapatkan. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sewaktu-waktu masuk ke dimensi mereka. Ya, jadi kalaupun seandainya itu terjadi, jangan langsung berpikir, aduh saya diganggu. Mereka, saya belum jadi peta. Memang saya haus sih. Makasih. Ya, jadi ini jangan kita berpikir mereka tuh mengganggu. Ya kan kadang-kadang ada mungkin di rumah kejadian-kejadian tertentu. Kalau malam-malam suka ada yang kelebat-kelebat. Begitu dicari ternyata nggak ada. Kalau malam-malam suka ada yang suara-suara. Begitu dicari nggak ada. Ya, kalau malam-malam mungkin ada barang yang pindah. Tapi ketika ditanya di rumah siapa yang mindahin, nggak ada. Ya, bisa jadi ini karena sudah sangat butuhnya bantuan, dia tuh memberi tanda demikian. Jadi tandanya itu memang selama ini yang umum banyak terjadi lewat mimpi. Tapi tidak jarang kita mengabaikan mimpi itu. Sebagai akibatnya, pindahin nggak barangnya, handphonenya dipindahin, jam tangannya dipindahin. Ya, kenapa? Karena sudah sangat butuh bantuan dari kita. Ya, jadi deraan lapar dan haus. Ini peta kelompok 4 jenis kedua, Kupapisika peta. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah Nija Mantanika peta, yang selalu terberangus oleh kepanasan. Ya, jadi gerah melulu dia. Ya, esensinya sih gerah itu muncul dari rasa laparnya, rasa hausnya.
Dan yang keempat adalah kalancika peta, peta yang selalu suram, sejenis atau setipe seperti asura. Ya, ini peta kelompok 4. Nanti yang kelompok 11, kelompok 21 lihat aja di buku. Ya, nah kalau saya ceritain semua nggak kelar-kelar. Ya, jadi 4 aja nih. Yang esensinya bagaimana pelimpahan jasa itu bisa diterima oleh jenis peta apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi, umumnya ya, manusia setelah meninggal menjadi makhluk peta itu, terkondisi lahir menjadi peta itu karena kepikiran, keserakatan, kemelekatan yang sangat kuat, utamanya terhadap materi. Ya, makanya jangan pelit-pelit jadi orang itu. Kalau ada kesempatan untuk berdana, ya berdana. Jadi jangan kita berpikir untuk mencari dan menyimpan terus. Biar bagaimanapun kita harus berani melepas agar kita tidak menderita. Ya, itu. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang akan meninggal dunia, ada 3 objek yang muncul di dalam kondisi mentalnya. Apa 3 objek itu? 1, ada yang disebut dengan objek kama nimitta. Perbuatan-perbuatannya itu flashback, baik yang baik maupun yang tidak baik. Jadi ketika mau meninggal itu seperti flashback itulah, muncul, lagi begini, lagi begitu, lagi berbuat baik, lagi berbuat jahat, muncul. Yang kedua, ya, adalah kama, ya, kama, instrumen alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan. Misalkan kalau kita lagi berbuat baik, instrumennya ya bisa muncul Buddha rupa, misalkan lagi puja. Ya, instrumennya bisa muncul. Kalau kita berbuat jahat, apa? Pisau misalkan, senapan. Instrumennya bisa muncul. Alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan tidak baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah gati nimitta. Ya, penglihatan akan lahir kembali di mana kita. Gambaran penglihatan akan lahir kembali di mana kita. Nah, ini nggak bisa kita setting. Ya. Kan kalau di bukunya Achan Brahm kan ada ya, seorang bapak-bapak tua mendengar ceramah dari seorang biku bahwa kondisi pikiran akhir menjadi penentu kelahiran berikutnya. Makanya dia mengganti 3 nama anaknya dengan Buddha Dhamma Sangha. Begitu dia mendekati kematian, ya dia nyebut, maksudnya itu biar ingat kepada Tiratana. Kan tadi 3 nama anaknya sudah diganti menjadi Buddha Dhamma Sangha. Begitu dia ngomong, keluar suara, Buddha, saya di samping kanan Papa. Dhamma, saya di samping kiri Papa. Sangha, saya di samping kanan Papa. Jangan jalan kok. Mati. Nah, nggak bisa disetting. Ya, maksudnya baik niatnya. Tahu-tahu ketika nyebut, ya siapa suruh nama anaknya diganti mendekati kematian. Coba kalau dari awal, ya kan, pasti mereka paham. Nah ini mereka nggak paham, ya nggak bisa disetting. Makanya perbuatan baik itu harus dimulai dari sekarang. Kalau memang ketika kita ingin gati nimitta kita itu terkondisi menjadi baik, dari kebiasaan harus dibangun, nggak ujuk-ujuk diganti.
nama istri saya, misalkan nama anak saya, nggak bisa. Biar nanti kalau begitu meninggal, Gati Nimitanya yang baik-baik, nggak bisa. Ya, jadi sebenarnya kondisi pikiran akhir itu juga nggak ujuk-ujuk, harus dibiasakan kalau memang mau yang baik. Ya, seperti cerita tadi kan dia ujuk-ujuk ngeganti, ya nggak bisa disetting seperti itu. Oh, sekarang ketika kita sehat aja kita nggak bisa nyeting pikiran kita, ya kan? Bisa nggak kita setting? Nggak bisa. Udah kesemutan belum kakinya? Udah, coba setting. Jangan kesemutan kaki, jangan kesemutan kaki. Tetap kan malah makin sakit. Ya, ini. Nah, Gati Nimita, kalau seandainya dia lahir kembali di surga menjadi dewa, Gati Nimita yang muncul, dia akan melihat istana surga, melihat wimana, atau melihat kereta surgawi, ya, kereta surgawi menjemputnya. Ya, kalau di Dhammapada Atthakatha kan ada cerita Upasaka Dhammika itu kan, pernah nggak dengar baca ceritanya? Punya kan buku Dhammapada Atthakatha? Baca ya. Nah, nanti pulang dari sini, apa sih ceritanya? Nanti ada itu. Ya, jadi kalau ke surga, melihat istana surga, melihat kereta kencana dari alam surga. Nah, kemudian kalau seandainya menjadi manusia, melihat dinding rahim warna merah, itu kalau jadi manusia lagi. Ya, jadi melihat warna merah seperti dinding rahim. Nah, kemudian kalau ke alam neraka, Gati Nimita yang muncul itu api. Api. Ya, makanya sering diumpamakan kebencian itu seperti api yang membakar. Nah, lalu kalau seandainya ke alam binatang, yang dilihat itu Gati Nimita yang muncul itu hutan, gunung, sungai, yang menjadi habitat tempat tinggal binatang. Nah, sedangkan kalau ke alam peta, utamanya ke alam Paradatu Paciwika Peta, yang dilihat itu kerabat-kerabatnya. Kadang-kadang ada orang mendekati kematian, udah dijemput sama engkong, udah dijemput sama emak, oh itu tuh, si itu tuh udah datang tuh, dia tuh. Kadang-kadang begitu. Pengalaman ya, rata-rata pernah kita mengalami keluarga kita meninggal, sambil merem dia cerita, udah ada si ini datang yang sudah meninggal, ya kan, sudah ada si itu datang yang sudah meninggal, mau ngajakin pergi, ya itu. Ini kalau ke alam Paradatu Paciwika Peta khususnya, ya. Jadi itu sebenarnya tanda-tanda Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam satu buku yang pernah saya baca dan menjadi referensi untuk ceramah ini, bahwa makhluk-makhluk peta Paradatu Paciwika itu memiliki beberapa ciri. Ya, antara lain, satu, merasa tidak terjadi apa-apa pada diri mereka, merasa baik-baik saja, terkecuali bagi mereka yang pikirannya masih melekat dengan penyakit. Nah, kadang-kadang ini seperti cerita di film. Blok, meninggal dunia, ada yang keluar kan? Nah, itu sebenarnya kan kalau bahasa umum, kita terpengaruh oleh bahasa umum ya, kita menyebutnya arwahnya keluar. Sebenarnya bukan arwah Bapak Ibu sekalian, itu makhluk peta Paradatu Paciwika Peta. Jadi dia tuh sudah lahir kembali langsung seketika itu juga jadi Paradatu Paciwika Peta. Nah, kemudian setelah keluar dia ngeliatin badan kasarnya, ya kan? Lihat ada orang-orang keluarganya lagi nangis, dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Jadi seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu. Kalau seandainya lahir kembali di alam peta Paradatu Paciwika Peta, jadi belum ngeh kalau udah mati, belum sadar kalau sudah meninggal dunia. Makanya keluarganya, kerabatnya yang lagi nangisin dia itu
di depan jenazahnya dipanggil-panggil, ditepuk-tepuk. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal dia sudah meninggal dunia. Jadi itu sebenarnya bukan arwah ya dalam agama Buddha. Itu sudah jadi makhluk peta berjenis Paradatu Pajivika peta. Ya. Jadi kalau seandainya keluar, jangan lupa balik lagi. Masuk lagi ya. Hidup lagi dong. Ya, harus berlatih dulu biar profesional. Nah, yang kedua, dapat melihat badan kasar. Nah, itu seperti yang di film-film dah pokoknya. Tadi kan saya sudah cerita. Jadi sudah seperti naik begitu, melihat badan kasarnya. Ya, melihat jasadnya sendiri yang sedang ditangisi oleh sanak keluarganya. Nah, yang ketiga, melihat keluarganya menangis atau sibuk mengurus jenazah. Ya, seperti tadi sudah disampaikan juga, dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut, ya ditepuk-tepuk juga nggak menoleh-noleh. Nah, karena memang sudah beda dimensi. Ya, sudah beda dimensinya. Ya, mungkin ada di antara beberapa kasus khusus bisa melihat seperti itu. Ya, tapi kan kita juga nggak bisa menyampaikan langsung kepada sanak keluarganya, ya bisa shock mereka juga. Ya, bukan yang ngurus jenazah malah pada kabur nanti. Ya kan? Sebenarnya kalau kita bisa lihat misalkan, masih tahu tuh dia ada di sini tuh, ada di pojokan tuh misalkan. Pasti kan kalau sudah begitu kan nggak mau lagi ya, pasti kabur nanti. Ya, jadi jenazahnya nggak diurusin nanti, jasadnya nggak terurus nanti. Ya itu. Kemudian memanggil tapi tidak ada yang mendengarkan dan tidak bisa menyentuh apapun. Ini pokoknya gambaran di film itu menggambarkan makhluk Paradatu Pajivika peta. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi seperti tadi di awal sudah disampaikan, yang bisa menerima pelimpahan jasa kita adalah mereka, makhluk peta Paradatu Pajivika. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa melimpahkan jasa? Ketika kita melakukan pelimpahan jasa, 3 faktor ini harus kita perhatikan. Apa faktornya? 1. Petanhi atano anumodamina. Makhluk peta itu ikut bahagia dengan perbuatan baik yang kita buat. Ya. Nah, ini perlu dibiasakan juga. Kenapa? Karena tidak mudah untuk bisa langsung gitu. Seandainya misalkan kita setelah meninggal jadi makhluk Paradatu Pajivika peta, belum tentu sekali pelimpahan jasa itu langsung koneksi, langsung sampai lah istilahnya. Perlu berkali-kali, mungkin perlu puluhan, ratusan kali. Kenapa? Karena kebiasaan kita ketika kita hidup sebagai manusia, ya seperti tadi, suka nggak senang ketika melihat orang lain berbuat baik. Hingga apa? Simpatinya, mudikanya itu nggak muncul. Yang muncul nyinyirnya. Ya kan? Oh, dia mah berbuat baik, sering ke wihara juga ada maunya itu. Bodoh amat, antepin aja modusnya dia mah. Pokoknya sekarang kita udah lihat. Dulu dia nggak pernah ke wihara, sekarang dia mau ke wihara. Sadu. Ikut senang. Ya, terserah dia mau modusnya, mau ngedeketin seseorang ke, ada yang diincar ke, ada yang dikeker ke, ada yang mau ditembak ke. Urusan dia itu mah. Yang penting dulu dia nggak ke wihara, sekarang dia mau ke wihara, mau ikut puja bakti. Syukur-syukur insaf, tembakannya meleset. Ya, ini nggak usah dinyinyirin, antepin aja, biarin aja. Kita harus ikut senang dengan kebajikan yang dia buat. Ya, nanti kalau kita
nyinyir terus. Begitu mati jadi makhluk peta para datu pajibika, keluarga kita tuang jasa melimpahkan jasa, nggak dapat. Ya, jadi seperti punya handphone, nggak ada kuota plus nggak ada sinyal itu. Ya, makanya ini faktor yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pelimpahan jasa. Yang pertama, makhluk petanya itu ikut senang, ikut bahagia dengan perbuatan baik yang dibuat. Yang kedua, daya kanan udah sana. Ada pelantunan dari pelaku pelimpahan jasa. Jadi ada informasi yang disampaikan untuk keluarga kita, leluhur kita yang sudah meninggal, yang kita tuju untuk menerima pelimpahan jasa. Ya, jadi istilahnya ketika melakukan pelimpahan jasa itu ada kata kuncinya, ada passwordnya. Ya, nggak asal tuang air, dibalik-balikin airnya, dituangin. Ya, Bapak Ibu kalau tuang air itu ya fokus. Idang wonya tinang hotu sukita hotunya tayo, idang wonya tinang hotu sukita hotunya tayo, idang wonya tinang hotu sukita hotunya tayo. Itu kata kuncinya. Ada ajakan yang kita sampaikan buat keluarga kita bahagia dengan perbuatan baik yang kita buat. Semoga jasa ini melimpah pada sanak keluarga leluhur yang telah meninggal. Semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia. Diulang terus sampai para biku yang mengiringi Bapak Ibu melakukan penuangan air simbolisasi pelimpahan jasa selesai baca parita. Kadang-kadang di awal tuang airnya fokus. Begitu bibunya baca bawatu, baca jayanto, ngikut minta pemberkahan, balik pemberkahin batinnya. Beradu nanti. Ya tetap Bapak Ibu sekalian, meskipun Bapak Ibu hafal baca jaya parita, hafal baca bawatu sabah manggala, ketika melakukan pelimpahan jasa Bapak Ibu tuh fokus idambonya tinahotu sukita hotunya tayo. Semoga jasa ini melimpah pada sanak keluarga leluhur yang telah meninggal. Gak usah ikut-ikut baca jaya parita, gak usah ikut-ikut baca bawatu. Kenapa? Yang menjadi pelaku pelimpahan jasanya Bapak Ibu sekalian. Ya, kami pun kalau ada orang tua kami meninggal, kami itu duduknya misah, tidak dengan para biku yang hadir untuk melakukan pembacaan parita. Kenapa? Karena kami sebagai pihak keluarga. Ya, jadi kalau misalkan orang tua kami meninggal, para biku yang hadir di sini, peti jenazahnya di sini. Biasa keluarganya kan sebelah sini ya. Kami akan duduk di sini sebagai pihak keluarga. Nanti ketika para biku usai mengambil jubah pangsukula yang ditaruh di atas peti keluarga kita yang meninggal, kan melakukan penuangan pelimpahan jasa. Ya, meskipun kami sebagai biku hafal baca parita pelimpahan jasa, ya ketika kami sebagai keluarga duka, ya kami fokus idahunya tinamotu sukita untuknya tayo. Kenapa? Sedang melimpahkan jasa untuk keluarganya yang meninggal. Ya, ini harus dipahami ya. Jadi ada ujaran, ada password kata kunci ketika kita melakukan pelimpahan jasa. Ya nanti kan ada perwakilan. Bapak Ibu yang hadir di sini sudah berbuat baik, Bapak Ibu yang di rumah juga sudah berbuat baik. Nanti tidak semuanya menuang air, meskipun demikian sambil beranjali pikirannya ditujukan untuk keluarganya sudah meninggal, dan ajakannya juga diucapkan, idamonya itu diucapkan. Ya, kan apa istilahnya, ya memang ada beberapa panitia patidana kadang-kadang semua yang hadir dikasih alat penuangan air ya, tapi ada juga yang beberapa itu perwakilan saja. Tapi meskipun Bapak Ibu tidak menuang air, sekali lagi sambil beranjali Bapak Ibu di dalam pikirannya, di dalam batinnya, idamonya tinamotu sukita punya tayo. Dari awal para biku baca parita sampai selesai baca parita, Bapak Ibu fokus di idamonya tinamotu sukita punya tayo. Ya, jadi jangan ikut-ikut baca jayanto.